Bapak dan Ibu, ada satu kenyataan hidup yang seringkali baru benar-benar kita pahami ketika usia mulai memasuki masa senja, bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita selalu membawa ketenangan. Bahkan dalam beberapa keadaan, justru orang-orang yang paling dekat, yang kita anggap sebagai tempat aman, bisa menjadi sumber kegelisahan yang tidak kita duga sebelumnya. Ketika kita masih muda, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk bersandar. Kita percaya bahwa hubungan darah adalah sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak akan menyakiti, dan sesuatu yang bisa kita pegang tanpa rasa ragu. Karena itu, kita terbiasa membuka diri sepenuhnya, percaya tanpa batas, dan berharap semua berjalan dengan baik. Namun Bapak dan Ibu, seiring berjalannya waktu, pengalaman hidup perlahan mengajarkan hal yang berbeda. Tidak semua hubungan berjalan seperti yang kita harapkan. Ada sikap yang melukai, ada kata-kata yang membekas di hati, bahkan ada perlakuan yang membuat kita merasa tidak dihargai, meskipun itu datang dari orang yang sangat dekat. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, maupun dari luar negeri, mungkin pernah mengalami situasi di mana hati terasa tidak nyaman, tetapi kita sulit menjelaskannya. Kita merasa lelah, tetapi tidak tahu harus bagaimana. Kita ingin menjaga hubungan, tetapi di sisi lain kita juga ingin menjaga ketenangan diri sendiri. Dalam sudut pandang psikologi, hal ini sebenarnya sangat wajar. Ketika usia bertambah, seseorang mulai mengalami perubahan dalam cara berpikir dan merasakan kehidupan. Kita menjadi lebih peka terhadap energi di sekitar kita. Hal-hal yang dulu bisa kita abaikan, kini terasa lebih jelas dan lebih berat untuk ditoleransi. Selain itu, di usia tua, kebutuhan hidup juga berubah secara alami. Kita tidak lagi mengejar banyak hal seperti dahulu. Kita tidak lagi terlalu membutuhkan pengakuan atau pembuktian diri. Yang kita cari justru lebih sederhana, yaitu ketenangan hati, rasa dihargai, dan kehidupan yang lebih damai tanpa banyak tekanan. Ada seorang pria berusia 76 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu pelajaran terbesar dalam hidupnya adalah memahami bahwa tidak semua orang harus dipercaya sepenuhnya, bahkan jika itu adalah keluarga sendiri. Ia tetap menghormati mereka, tetap menjaga hubungan, tetapi ia tidak lagi membuka semua hal seperti dulu. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sering merasa kecewa, karena ia terlalu berharap. Ia percaya tanpa batas, dan ketika harapannya tidak terpenuhi, hatinya terasa sangat berat. Namun setelah ia belajar untuk lebih bijak dalam mempercayai orang, hidupnya justru terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu, seringkali bukan orang lain yang berubah, tetapi cara kita memandang hubunganlah yang perlu disesuaikan. Ketika kita terus memberikan kepercayaan tanpa batas kepada semua orang, kita berisiko terluka tanpa kita sadari. Dan luka yang berulang bisa membuat hati menjadi lelah. Namun ketika kita mulai memahami bahwa tidak semua orang harus kita percayai sepenuhnya, kita bukan menjadi orang yang dingin, tetapi justru menjadi orang yang lebih bijak. Kita mulai mengenal batas, kita mulai menjaga diri, dan kita mulai memilih mana yang benar-benar baik untuk ketenangan hidup kita. Bapak dan Ibu, menjaga hati di usia senja adalah hal yang sangat penting. Karena pada tahap ini, yang kita butuhkan bukan lagi hubungan yang ramai, tetapi hubungan yang menenangkan. Bukan lagi banyaknya orang di sekitar kita, tetapi kualitas dari hubungan itu sendiri. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bersama 5 tipe orang yang sebaiknya tidak mudah dipercaya di usia tua, meskipun mereka berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Bukan untuk menjauh tanpa alasan, tetapi untuk membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih damai di sisa perjalanan hidup kita. Bapak dan Ibu, tipe pertama orang yang sebaiknya tidak mudah kita percaya di usia tua, meskipun ia berasal dari keluarga sendiri, adalah orang yang manis di depan, tetapi berbeda sikap di belakang. Tipe ini seringkali tidak mudah dikenali pada awalnya, karena mereka pandai menjaga sikap ketika berhadapan langsung dengan kita. Di depan, mereka bisa terlihat sangat peduli. Kata-katanya lembut, sikapnya ramah, bahkan terkadang terlihat paling perhatian dibandingkan yang lain. Namun ketika kita tidak berada di dekat mereka, sikapnya bisa berubah. Mereka bisa membicarakan kita, menyampaikan hal yang tidak sesuai, atau bahkan membuat kesalahpahaman yang merugikan kita. Bapak dan Ibu, kondisi seperti ini sering membuat hati terasa bingung. Kita ingin percaya karena yang kita lihat secara langsung terlihat baik. Tetapi di sisi lain ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang tidak selaras antara apa yang terlihat dan apa yang sebenarnya terjadi.
Dalam psikologi, perilaku seperti ini sering dikaitkan dengan kebutuhan untuk menjaga citra di depan orang lain, tetapi tidak diimbangi dengan ketulusan dari dalam hati. Orang seperti ini lebih fokus pada bagaimana mereka terlihat, bukan pada bagaimana mereka bersikap secara konsisten. Bapak dan Ibu, di usia muda mungkin kita masih bisa menghadapi hal seperti ini dengan energi yang lebih besar. Kita masih bisa mencoba memahami, memberi kesempatan, atau bahkan mengabaikannya. Namun di usia senja, kondisi ini bisa menjadi sangat melelahkan secara emosional. Ada seorang wanita berusia 72 tahun yang pernah berkata bahwa ia merasa sangat terluka ketika mengetahui bahwa salah satu anggota keluarganya sering membicarakan dirinya di belakang. Padahal selama ini, orang tersebut selalu terlihat sangat baik di depannya. Ia mengatakan bahwa bukan hanya kata-katanya yang menyakitkan tetapi rasa kecewa karena merasa telah mempercayai orang yang salah. Sejak saat itu, ia mulai belajar untuk lebih berhati-hati dalam membuka diri. Bapak dan Ibu, jika kita terus mempercayai orang seperti ini tanpa batas, kita berisiko mengalami luka yang berulang. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak menjaganya dengan baik. Hal ini bisa membuat pikiran menjadi tidak tenang. Kita mulai merasa ragu, mulai merasa tidak aman, bahkan mulai mempertanyakan hubungan yang selama ini kita anggap baik. Namun orang yang bijak tidak langsung membenci atau menjauh secara kasar. Mereka tetap menjaga sikap baik, tetapi mulai menjaga jarak secara emosional. Mereka tidak lagi membuka semua hal, tidak lagi terlalu berharap, dan tidak lagi memberikan kepercayaan secara penuh. Bapak dan Ibu, menjaga diri seperti ini bukan berarti kita menjadi tidak percaya pada siapapun. Justru ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjaga hati agar tidak terus terluka. Di usia tua, kita tidak lagi membutuhkan hubungan yang penuh kepura-puraan. Kita lebih membutuhkan kejujuran, ketulusan, dan rasa aman dalam berinteraksi. Tipe pertama ini mengajarkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang berharga, dan tidak semua orang layak menerimanya tanpa batas, meskipun mereka terlihat baik di depan kita. Bapak dan Ibu, tipe kedua orang yang sebaiknya tidak mudah kita percaya di usia tua, meskipun berasal dari keluarga sendiri, adalah orang yang hanya datang ketika membutuhkan, tetapi menghilang ketika kita membutuhkan. Tipe seperti ini seringkali hadir secara halus sehingga pada awalnya sulit untuk disadari. Mereka biasanya muncul dengan sikap yang baik ketika mereka memiliki kepentingan. Mereka bisa tiba-tiba sangat perhatian, sering menghubungi, bahkan menunjukkan kepedulian yang seolah-olah tulus. Namun ketika kebutuhan mereka sudah terpenuhi, perlahan mereka menjauh dan kembali jarang terlihat. Bapak dan Ibu, pada awalnya mungkin kita tidak terlalu memikirkan hal ini. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Kita ingin membantu, kita ingin memberi, dan kita merasa bahwa membantu keluarga adalah hal yang baik. Namun seiring waktu, jika pola ini terus berulang, hati mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa lelah, ada rasa dimanfaatkan, dan ada perasaan bahwa hubungan tersebut tidak berjalan dengan seimbang. Dalam psikologi, hubungan seperti ini disebut sebagai hubungan yang tidak sehat secara emosional, karena hanya berjalan satu arah. Satu pihak terus memberi, sementara pihak lain hanya datang saat membutuhkan. Ada seorang pria berusia 78 tahun yang pernah berkata bahwa ia baru menyadari hal ini setelah bertahun-tahun. Ia selalu membantu salah satu anggota keluarganya tanpa berpikir panjang. Namun ketika ia sendiri mengalami kesulitan, orang tersebut tidak pernah benar-benar hadir. Bapak dan Ibu, pengalaman seperti ini bisa meninggalkan luka yang dalam. Bukan karena bantuan yang diberikan, tetapi karena harapan yang tidak terpenuhi. Seseorang merasa bahwa hubungan yang ia jaga dengan tulus ternyata tidak memiliki makna yang sama bagi pihak lain. Jika hal ini terus dibiarkan, hati bisa menjadi semakin lelah. Kita bisa kehilangan kepercayaan, merasa kecewa, dan bahkan mulai menutup diri dari orang lain. Namun orang yang bijak tidak serta-merta berubah menjadi keras. Mereka tetap memiliki hati yang baik, tetapi mulai belajar mengenali batas. Mereka tidak lagi memberi tanpa pertimbangan dan tidak lagi membuka diri tanpa melihat sikap orang lain. Bapak dan Ibu, membantu orang lain adalah hal yang mulia. Tetapi di usia senja, kita juga perlu menjaga diri agar tidak terus berada dalam hubungan yang menguras energi batin. Kita bisa tetap membantu, tetapi dengan kesadaran. Kita bisa tetap peduli tetapi tidak sampai melupakan diri sendiri. Tipe kedua ini mengajarkan bahwa hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling menghargai, bukan hanya datang ketika membutuhkan dan menghilang ketika tidak lagi memerlukan.
Bapak dan Ibu, tipe ketiga orang yang sebaiknya tidak mudah kita percaya di usia tua, meskipun berasal dari keluarga sendiri, adalah orang yang gemar membuka rahasia atau tidak mampu menjaga kepercayaan. Tipe ini sering terlihat dekat, sering diajak berbicara, bahkan sering menjadi tempat kita berbagi cerita. Namun masalahnya, apa yang kita sampaikan dengan niat percaya justru bisa tersebar ke orang lain tanpa kita sadari. Cerita pribadi yang seharusnya dijaga, perlahan menjadi bahan pembicaraan. Dan ketika hal itu sampai kembali kepada kita, hati terasa sangat kecewa. Bapak dan Ibu, di usia senja, kita sering memiliki kebutuhan untuk berbagi. Kita ingin didengar, ingin dimengerti, dan ingin memiliki seseorang yang bisa kita percaya. Namun jika kepercayaan itu diberikan kepada orang yang tidak tepat, justru bisa menjadi sumber luka. Dalam psikologi, kepercayaan adalah salah satu kebutuhan emosional yang sangat penting. Ketika kepercayaan dikhianati, dampaknya bukan hanya pada hubungan, tetapi juga pada rasa aman dalam diri seseorang. Ada seorang wanita berusia 75 tahun yang pernah berkata bahwa ia berhenti bercerita tentang hal-hal pribadinya setelah mengalami kekecewaan. Ia pernah berbagi cerita kepada salah satu anggota keluarganya, tetapi tanpa ia sadari, cerita itu tersebar dan dibicarakan oleh orang lain. Ia mengatakan bahwa sejak saat itu ia menjadi lebih tertutup. Bukan karena ia tidak ingin berbagi, tetapi karena ia takut mengalami hal yang sama lagi. Bapak dan Ibu, pengalaman seperti ini sering membuat seseorang kehilangan kepercayaan. Bahkan bukan hanya kepada satu orang, tetapi kepada banyak orang. Hati menjadi lebih hati-hati dan kadang terasa lebih sulit untuk membuka diri. Namun orang yang bijak tidak menutup diri sepenuhnya. Mereka hanya menjadi lebih selektif. Mereka belajar mengenali siapa yang benar-benar bisa dipercaya dan siapa yang sebaiknya hanya dijaga batasnya. Di usia tua, ketenangan batin sangat bergantung pada rasa aman dalam hubungan. Jika kita sering merasa bahwa apa yang kita sampaikan bisa tersebar, pikiran akan menjadi tidak tenang. Karena itu penting untuk kita memahami bahwa tidak semua orang layak mengetahui semua hal tentang hidup kita. Ada hal-hal yang cukup kita simpan, dan ada hal-hal yang hanya kita bagikan kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Bapak dan Ibu, menjaga rahasia orang lain adalah tanda kedewasaan. Dan jika seseorang tidak mampu melakukan hal tersebut, maka kita perlu lebih berhati-hati dalam mempercayainya. Tipe ketiga ini mengajarkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan sekali disalahgunakan, dampaknya bisa sangat dalam bagi ketenangan hati kita. Bapak dan Ibu, tipe keempat orang yang sebaiknya tidak mudah kita percaya di usia tua, meskipun berasal dari keluarga sendiri, adalah orang yang suka memanfaatkan kebaikan kita secara berulang tanpa rasa tanggung jawab. Tipe ini seringkali tampak lemah, tampak membutuhkan bantuan, bahkan kadang membuat kita merasa kasihan. Pada awalnya kita membantu dengan tulus, kita berpikir bahwa membantu keluarga adalah hal yang benar. Kita tidak menghitung, tidak mengharap balasan, dan tidak merasa keberatan. Namun perlahan, bantuan itu menjadi kebiasaan. Mereka datang lagi dan lagi, dengan alasan yang berbeda tetapi pola yang sama. Bapak dan Ibu, disinilah kita perlu mulai lebih peka. Ketika bantuan yang kita berikan tidak pernah diikuti dengan usaha dari mereka untuk berubah, maka yang terjadi bukan lagi saling membantu, tetapi ketergantungan yang tidak sehat. Dalam psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai ketergantungan yang dimanfaatkan. Satu pihak terus memberi, sementara pihak lain tidak pernah benar-benar berusaha mandiri. Mereka merasa nyaman karena selalu ada yang membantu, tanpa merasa perlu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ada seorang pria berusia 77 tahun yang pernah berkata bahwa ia merasa lelah secara batin karena terus dimanfaatkan oleh anggota keluarganya. Ia selalu membantu setiap kali diminta, tetapi tidak pernah melihat perubahan dari orang tersebut. Awalnya ia berpikir bahwa ia sedang berbuat baik. Namun seiring waktu, ia mulai merasa bahwa kebaikannya justru membuat orang lain tidak belajar untuk berdiri sendiri. Bapak dan Ibu, kondisi seperti ini sangat menguras energi. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Hati menjadi lelah karena merasa terus diminta tanpa adanya keseimbangan. Jika hal ini terus dibiarkan, kita bisa kehilangan ketenangan. Kita mulai merasa terbebani, tetapi sulit untuk menolak karena hubungan keluarga. Namun orang yang bijak di usia senja mulai memahami satu hal penting. Bahwa membantu tidak berarti harus mengorbankan diri sendiri. Mereka tetap memiliki hati yang baik, tetapi mulai memberi dengan batas. Mereka tidak lagi langsung mengiyakan, tetapi mulai mempertimbangkan apakah bantuan tersebut benar-benar membantu atau justru memperpanjang ketergantungan.
Bapak dan Ibu, membantu orang lain adalah hal yang mulia. Tetapi membantu dengan bijak jauh lebih penting. Karena jika tidak, kebaikan kita justru bisa disalahgunakan tanpa kita sadari. Tipe keempat ini mengajarkan bahwa kebaikan harus disertai dengan kebijaksanaan, agar tidak berubah menjadi beban yang mengganggu ketenangan hidup kita di usia tua. Bapak dan Ibu, tipe kelima, dan ini sering menjadi yang paling halus sekaligus paling menyakitkan, adalah orang yang secara perlahan melemahkan kepercayaan diri kita, membuat kita merasa kecil dan seolah-olah tidak berharga. Tipe ini tidak selalu terlihat kasar, bahkan sering tampil sebagai orang yang dekat, akrab, dan tampak peduli. Mereka tidak selalu berbicara dengan nada tinggi atau kata-kata yang jelas menyakitkan, namun ucapan-ucapan mereka sering mengandung sindiran, perbandingan, atau komentar yang meremehkan. Kadang disampaikan dengan nada bercanda, kadang dengan alasan hanya mengingatkan, tetapi dampaknya tetap terasa dalam hati. Bapak dan Ibu, jika hal seperti ini terjadi sekali, mungkin kita bisa mengabaikannya. Namun jika terjadi berulang kali, perlahan hal itu bisa memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Kita mulai merasa kurang, mulai ragu, bahkan mulai kehilangan rasa percaya diri. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai pelemahan harga diri secara emosional. Ketika seseorang terus-menerus menerima pesan negatif tentang dirinya, ia bisa mulai mempercayai hal tersebut meskipun sebenarnya tidak benar. Ada seorang wanita berusia 79 tahun yang pernah berkata bahwa selama bertahun-tahun ia merasa dirinya tidak cukup baik. Ia selalu merasa kalah dibandingkan orang lain. Namun setelah ia menjauh dari lingkungan yang sering meremehkannya, ia mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Ia mengatakan bahwa ternyata bukan dirinya yang kurang, tetapi lingkungan di sekitarnya yang terus membuatnya merasa seperti itu. Bapak dan Ibu, pengalaman seperti ini sangat penting untuk kita pahami. Karena seringkali kita tidak sadar bahwa perasaan tidak berharga itu bukan berasal dari dalam diri kita, tetapi dari pengaruh lingkungan yang terus-menerus kita terima. Di usia senja kita seharusnya hidup dengan rasa damai, bukan dengan perasaan kecil atau tidak berarti. Kita telah melalui perjalanan hidup yang panjang, penuh pengalaman dan penuh pelajaran berharga. Karena itu, sangat penting untuk menjaga diri dari orang-orang yang membuat kita merasa tidak dihargai. Bukan untuk membenci, tetapi untuk menjaga kesehatan batin kita. Orang yang bijak tidak membalas dengan kemarahan. Mereka hanya memilih untuk menjaga jarak, menjaga hati, dan lebih dekat dengan orang-orang yang memberi rasa nyaman. Bapak dan Ibu, kita berhak untuk merasa dihargai. Kita berhak untuk hidup dengan tenang tanpa harus terus merasa kurang. Tipe kelima ini mengajarkan bahwa menjaga harga diri dan ketenangan batin adalah bagian penting dari menjalani usia tua dengan damai dan bermakna. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami kelima tipe orang tadi, ada satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Bahwa yang paling sering membuat hidup terasa berat di usia tua bukanlah keadaan, tetapi orang-orang yang terus kita izinkan masuk terlalu dalam ke dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa sumber kelelahan berasal dari masalah besar. Padahal jika kita jujur melihat ke dalam diri, kelelahan itu sering datang dari hal-hal kecil yang terjadi berulang. Percakapan yang melelahkan, sikap yang tidak menghargai, atau hubungan yang terus menguras energi tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu, di usia muda mungkin kita masih memiliki tenaga untuk menghadapi semua itu. Kita masih bisa menahan, masih bisa memaklumi, dan masih bisa beradaptasi. Namun di usia senja, kondisi ini berubah. Energi kita tidak lagi sama, dan hati kita lebih membutuhkan ketenangan daripada keramaian. Ada seorang pria berusia 80 tahun yang pernah berkata bahwa perubahan terbesar dalam hidupnya bukan terjadi ketika ia memiliki sesuatu yang baru, tetapi ketika ia mulai mengurangi hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Ia tidak menambah teman, tetapi ia mulai mengurangi hubungan yang membuat hatinya tidak tenang. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia merasa hidupnya berat tanpa alasan yang jelas. Namun setelah ia mulai menjaga jarak dari orang-orang tertentu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Pikirannya lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan hatinya lebih damai. Bapak dan Ibu, ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Terkadang, untuk mendapatkan ketenangan, kita tidak perlu mencari sesuatu yang baru. Kita hanya perlu berani melepaskan hal-hal yang selama ini mengganggu ketenangan itu. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai proses penyederhanaan emosional. Yaitu ketika seseorang mulai memilih dengan sadar apa yang ia izinkan masuk ke dalam hidupnya dan apa yang ia pilih untuk dilepaskan. Orang yang mampu melakukan hal ini biasanya memiliki kehidupan yang lebih tenang. Mereka tidak lagi terjebak dalam hubungan yang melelahkan,
tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya, dan tidak lagi mencoba menyenangkan semua orang. Bapak dan Ibu menjaga jarak bukan berarti kita menjadi orang yang dingin, justru ini adalah tanda bahwa kita mulai memahami diri sendiri dengan lebih baik. Kita mulai tahu apa yang membuat kita tenang dan apa yang justru mengganggu keseimbangan hidup kita. Selain itu, ketika kita mulai menjaga diri, kita juga memberi kesempatan bagi hati kita untuk beristirahat. Kita tidak lagi terus-menerus berada dalam tekanan yang sama, dan perlahan kita mulai merasakan kedamaian yang mungkin sudah lama tidak kita rasakan. Banyak orang yang baru memahami hal ini setelah usia mereka bertambah. Mereka menyadari bahwa hidup yang damai bukan datang dari banyaknya hubungan, tetapi dari kualitas hubungan yang benar-benar memberi ketenangan. Bapak dan Ibu, tidak semua orang harus kita ubah. Tidak semua orang harus kita pahami. Bapak dan Ibu, pada tahap ini kita mulai memahami satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Bahwa menjaga jarak dari orang-orang tertentu bukanlah bentuk penolakan, tetapi bentuk perlindungan diri agar hati tetap tenang. Banyak orang merasa bersalah ketika harus mengurangi kedekatan, apalagi jika itu berkaitan dengan keluarga. Perasaan tidak enak, rasa sungkan, dan kekhawatiran dianggap tidak peduli sering membuat kita tetap bertahan dalam hubungan yang sebenarnya melelahkan. Kita memilih diam, memilih menahan, dan memilih mengalah, meskipun hati kita sendiri tidak merasa nyaman. Namun Bapak dan Ibu, ada saatnya kita perlu jujur pada diri sendiri. Bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk menyadari bahwa kita juga memiliki hak untuk hidup dengan tenang. Ada seorang wanita berusia 81 tahun yang pernah berkata bahwa selama bertahun-tahun ia selalu berusaha menjadi orang yang menyenangkan bagi semua orang. Ia tidak pernah menolak, selalu mengalah, dan selalu mencoba memahami orang lain. Namun semakin ia melakukan itu, semakin ia merasa lelah. Hingga suatu hari, ia mulai belajar untuk mengatakan cukup. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran bahwa ia juga perlu menjaga dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, sejak saat itu ia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh hal-hal yang sebelumnya membuatnya lelah. Ia tidak lagi merasa harus hadir dalam setiap situasi yang tidak membuatnya nyaman. Perlahan, hidupnya menjadi lebih ringan. Ia mulai menikmati hari-harinya dengan lebih tenang, tanpa tekanan yang tidak perlu. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa bersalah karena menjaga dirinya sendiri. Dalam psikologi ini disebut sebagai kesadaran batas diri, yaitu kemampuan untuk mengetahui sejauh mana kita bisa menerima sesuatu dan kapan kita perlu menjaga jarak. Orang yang memiliki kesadaran ini biasanya hidup lebih damai. Mereka tidak mudah terbawa oleh tekanan sosial, tidak mudah merasa bersalah, dan lebih mampu menjaga keseimbangan emosional. Bapak dan Ibu, menjaga batas bukan berarti kita tidak peduli. Justru ini adalah bentuk kepedulian yang sehat, kepedulian terhadap diri sendiri. Karena jika kita terus memaksakan diri dalam hubungan yang tidak sehat, pada akhirnya bukan hanya kita yang lelah, tetapi juga hubungan itu sendiri tidak akan membawa kebaikan. Banyak orang di usia tua yang akhirnya menemukan ketenangan bukan karena hidup mereka berubah, tetapi karena mereka mulai berani memilih. Memilih siapa yang perlu didekatkan, memilih apa yang perlu dilepaskan, dan memilih bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijak. Bapak dan Ibu, ketenangan hidup tidak datang dengan sendirinya. Ia hadir ketika kita mulai berani menjaga diri. Dan keputusan kecil seperti ini sering menjadi awal dari kehidupan yang jauh lebih damai. Bapak dan Ibu, menjelang akhir pembahasan ini, ada satu pemahaman yang sangat penting untuk kita pegang. Bahwa dalam hidup, tidak semua kedekatan harus dipertahankan, dan tidak semua kepercayaan harus diberikan tanpa batas. Terlebih di usia tua, ketika ketenangan hati menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar menjaga hubungan yang terlihat baik di luar. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa karena seseorang adalah keluarga, maka kita harus selalu percaya, selalu mengalah, dan selalu membuka diri tanpa batas. Padahal kenyataannya, setiap hubungan tetap membutuhkan batas agar tetap sehat. Bapak dan Ibu, pada usia senja, hidup bukan lagi tentang siapa yang paling banyak di sekitar kita. Hidup menjadi tentang siapa yang benar-benar memberi rasa tenang. Siapa yang kehadirannya membuat hati nyaman, bukan gelisah. Ada seorang pria berusia 83 tahun yang pernah berkata bahwa ia merasa hidupnya jauh lebih damai ketika ia berhenti memaksakan hubungan yang tidak sehat. Ia tetap menghormati keluarganya, tetap menjaga komunikasi, tetapi ia tidak lagi membuka semua hal seperti dulu. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sering kecewa karena terlalu berharap. Ia percaya tanpa batas, dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hatinya terasa berat. Namun setelah ia belajar membatasi diri, hidupnya terasa jauh lebih ringan.
Bapak dan Ibu, ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Bukan berarti kita harus menjauh sepenuhnya, tetapi kita perlu belajar menempatkan diri. Kita tetap bisa bersikap baik tanpa harus terlalu terlibat. Kita tetap bisa peduli tanpa harus mengorbankan ketenangan kita. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai keseimbangan emosional dalam hubungan, yaitu kemampuan untuk tetap terhubung dengan orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Orang yang memiliki keseimbangan ini biasanya tidak mudah terseret dalam konflik, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah terluka. Karena mereka tahu batas, dan mereka tahu bagaimana menjaga dirinya. Bapak dan Ibu, menjaga batas bukan berarti kita berubah menjadi orang yang dingin. Justru ini adalah bentuk kedewasaan. Kita mulai memahami bahwa tidak semua hal harus kita masukkan ke dalam hati. Selain itu, ketika kita mulai menjaga diri, kita juga mulai menghargai diri kita sendiri. Kita memberi ruang bagi diri kita untuk hidup dengan lebih damai, tanpa tekanan yang tidak perlu. Banyak orang yang baru memahami hal ini setelah usia mereka bertambah. Mereka mulai menyadari bahwa hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada hubungan yang penuh tekanan. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita tidak bisa mengubah semua orang di sekitar kita. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menjalani hidup kita. Dan ketika kita mulai memilih dengan bijak, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih tenang dan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan ini kita bisa menarik satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa di usia tua, menjaga hati jauh lebih penting daripada menjaga semua hubungan tetap dekat tanpa batas. Tidak semua orang yang berada dalam lingkaran keluarga selalu membawa ketenangan, dan tidak semua kepercayaan harus kita berikan sepenuhnya. Kita telah melihat bersama 5 tipe orang yang sebaiknya tidak mudah dipercaya. Bukan karena kita ingin menjauh dari mereka, tetapi karena kita ingin menjaga diri agar tetap hidup dengan tenang. Orang yang bermuka dua, yang hanya datang saat membutuhkan, yang tidak bisa menjaga rahasia, yang memanfaatkan kebaikan, dan yang meremehkan, semuanya bisa mengganggu ketenangan jika kita terlalu membuka diri. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, kita mulai memahami bahwa hidup tidak harus dipenuhi oleh banyak orang. Yang lebih penting adalah siapa yang benar-benar memberi rasa aman dan damai dalam hidup kita. Kita tidak lagi membutuhkan hubungan yang ramai tetapi melelahkan. Kita lebih membutuhkan hubungan yang sederhana tetapi tulus. Kehadiran yang tidak banyak bicara, tetapi memberi rasa nyaman. Selain itu, kita juga belajar bahwa menjaga batas bukan berarti kita menjadi orang yang buruk. Justru ini adalah tanda bahwa kita mulai bijak dalam menjalani kehidupan. Kita tidak lagi membiarkan diri kita terluka berulang kali oleh hal yang sama. Bapak dan Ibu, usia senja adalah masa untuk menikmati hidup dengan lebih tenang. Masa untuk merasakan kedamaian, bukan untuk terus membawa beban dari hubungan yang tidak sehat. Jika selama ini ada hubungan yang membuat hati terasa tidak nyaman, mungkin ini saatnya untuk melihatnya dengan lebih jernih. Bukan dengan emosi, tetapi dengan kebijaksanaan. Kita tetap bisa menghormati, tetap bisa menjaga hubungan, tetapi kita juga perlu menjaga diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, ketenangan hidup adalah tanggung jawab kita. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, kami ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Dari 5 tipe orang tadi, mana yang paling sering Bapak dan Ibu temui dalam kehidupan sehari-hari? Atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki pengalaman pribadi, bagaimana menjaga jarak dari seseorang justru membuat hidup menjadi lebih tenang? Silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang lain yang sedang berusaha menjalani usia tua dengan lebih damai. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat, jangan lupa untuk mengikuti channel ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan berbagai renungan kehidupan lainnya yang dapat menemani perjalanan hidup di usia senja. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukan tentang menjauh dari semua orang, tetapi tentang mendekat pada hal-hal yang benar-benar membawa kedamaian dalam hati.